Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala kulli hal. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan buat kita semua, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Akhir dari ayat ini, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar itu, saat disebutkan Allah bersama dengan hambanya, itu bisa dalam bentuk pertolongan Allah, bisa dalam bentuk kasih sayang Allah, bisa dalam bentuk ampunan Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam ayat ini, ketika Allah katakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang sabar itu, maka dalam bentuk pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat erat kaitannya dengan kisah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk istri dan putra Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana pertolongan Allah kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam? Saat Nabi Ibrahim alaihissalam hendak meninggalkan Siti Hajar bersama dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam di gurun pasir yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina, meninggalkan Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Saat Nabi Ibrahim hendak meninggalkan, hanya satu pertanyaan istri tercinta. Hanya pertanyaannya adalah, engkau akan meninggalkan saya bersama dengan putramu? Apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala? Lalu Nabi Ibrahim menjawab, benar, saya meninggalkan engkau bersama dengan putraku karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik jawaban dari Siti Hajar ini, ia berkata, jika ini perintah Allah, maka laksanakan. Sebenarnya kalimat ini adalah kalimat tawakal, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar meninggalkan Hajar dan Ismail itu, disinilah pertolongan Allah secara nyata. Karena pada saat itu tidak ada tanda-tanda kehidupan, ya, dia berada di gurun pasir, tidak ada makanan, tidak ada air, atau bahkan sumber air yang tidak ada. Beberapa hari berjalan, bekal Siti Hajar dan Ismail sudah habis. Kemudian Siti Hajar ini berupaya untuk mencari sumber makanan yang berlari dari Safa ke Marwah. Yang istilah sekarang kalau kita umroh atau haji, yaitu sa'i. Berlari-lari kecil ke antara Safa ke Marwah. Di situ yang dilakukan Hajar. Tetapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala justru muncul air Zam-Zam. Ya. Ini pertolongan Allah yang sampai sekarang air Zam-Zam bisa kita nikmati, dan sebenarnya bentuk pertolongan Allah atas keyakinan dan tawakalnya. Wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuhu, kata Allah. Siapa yang bertawakal kepadaku, maka akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Siti Hajar pada saat itu sabar menghadapi perintah Allah yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berdakwah, maka disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang memunculkan air Zam-Zam. Mengapa bentuknya air?
Padahal kita ini butuh makan dan minum. Ternyata dari sumber air itulah sehingga para pedagang lewat dan para pedagang ini singgah. Dan disinilah pertolongan Allah. Para pedagang yang singgah ini adalah orang yang baik. Sehingga pedagang yang singgah itu bertanya, apakah engkau yang pemilik air ini? Kata Hajar, benar, saya pemiliknya. Kata para pedagang, jika engkau mengizinkan, maka saya singgah untuk mengambil air. Tetapi jika engkau tidak mengizinkan, maka saya lanjutkan perjalanan. Kata Siti Hajar, saya memberikan. Dari situlah sehingga bukan sekedar air yang ada, tapi sumber makanan yang dibawa oleh para pedagang itu, sehingga Siti Hajar dan bersama Nabi Ismail AS bisa hidup bersama dengan ibu dan anaknya. Jadi kalau pertolongan Allah Subhanahu wa taala berpihak kepada kita, maka jalannya itu bahkan akan terjadi sesuatu yang di luar nalar kita kalau Allah yang menghendaki. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati Asis, Rektor Institut Aisyah Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga kita semua diberi keberkahan menjalankan ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.